Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KPU, bersama saya Hairda di bilik bincang milik KPU Kolaka Utara. Sahabat KPU, bersama ini saya ditemani oleh salah seorang anggota KPU Kabupaten Kolaka Utara, yaitu Bapak Sirajudin SPI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini hari? Alhamdulillah baik, sehat. Baik Pak, sebelum kita lanjut bincang-bincang kita, baiknya mungkin perkenalan dulu, karena ada yang mengatakan tak kenal maka tak cinta maka tak sayang, seperti itu. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Hairullah. Perkenalkan, nama saya Sirajudin. Saya lahir di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Sejak tahun 2006 saya pindah domisili ke Kolaka Utara, tepatnya di Desa Walumbundi, Kecamatan Kogue. Ya, alhamdulillah sekarang saya juga sudah berkeluarga dan memiliki seorang putra. Oke. Tapi kalau saya lihat di Bapak ini masih muda, masih jangan umur 20-an lah gitu kira-kira. Iya, Bapak adalah orang yang ke-1001 yang mengatakan itu kepada saya. Oke. Di KPU sendiri apa sih Pak bidang yang dimiliki? Iya, saya dipercaya sama teman-teman komisioner lainnya untuk membidangi divisi program data dan informasi. Divisi program data dan informasi, berarti kalau banyak tahu dong tentang daftar pemilih. Ya, seperti itu. Oke. Bagaimana sih proses awal penyusunan daftar pemilih ini supaya masyarakat khususnya Kabupaten Kolaka Utara tahu tentang prosesnya itu seperti apa menyusun daftar pemilih? Ya, daftar pemilih ini disusun melalui alur proses yang panjang, melelahkan dan melibatkan banyak aktor di dalamnya. Kegiatan ini diawali dengan KPU menerima daftar penduduk potensial pemilihan atau yang biasa kita kenal dengan DP4 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, untuk kemudian oleh KPU dilakukan sinkronisasi data dengan daftar penduduk luar negeri. Setelah dilakukan sinkronisasi, kemudian data tersebut disandingkan dengan daftar pemilih tetap pada pemilihan terakhir. Kemudian diserahkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk dilakukan pencocokan dan penelitian yang biasa kita kenal dengan istilah coklit. Oh iya. Di PPDP ya Pak? Iya. Jadi coklit ini dilakukan oleh PPDP atau Panitia Pemutahiran Data Pemilih, itu dari rumah ke rumah. Hasil yang didapat oleh teman PPDP ini kemudian dicatat dan dilaporkan ke BPS secara berjenjang. Jadi dari PPDP ke PPS, kemudian PPS ke PPK, PPK ke Kabupaten sampai dengan tingkat di KPU RI. Panjang alurnya Pak ya? Panjang, artinya itu belum selesai. Artinya setelah proses rekap di tingkat kabupaten, kemudian PPS mengumumkan daftar pemilih sementara ini untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat dan peserta pemilu. Masa tanggapan ini berlangsung selama 14 hari. Saya potong dulu. Yang ditanggapi masa tanggapan ini apa yang ditanggapi masyarakat? Ya, misalnya di dalam daftar pemilih sementara yang sudah ditetapkan tersebut, ternyata masih ada warga di satu desa tertentu misalnya itu belum terdaftar sebagai wajib pilih. Atau ada warga yang mengalami perubahan elemen data kependudukan, itu pun bisa ditanggapi di situ untuk kemudian dilakukan perbaikan. Seperti yang meninggal juga begitu. Iya, yang meninggal juga seperti itu. Saya lanjut lagi, sebenarnya ini belum selesai tahapannya. Ya. Jadi setelah masa tanggapan berakhir, kemudian PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan hasil tanggapan masyarakat dan peserta pemilu. Ini yang kemudian kita kenal dengan daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang sudah dilaporkan secara berjenjang, mulai dari tingkat PPS sampai dengan tingkat
tingkat KPU Kabupaten Kota, seterusnya ke KPU. Proses ini berlangsung cukup lama sampai kemudian akhirnya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Panjang betul. Panjang Baik Pak Kodim. Untuk wilayah Kabupaten Kolaka Utara sendiri berapa sih Pak jumlah penduduknya? Ya, berdasarkan data yang diberikan di kami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kolaka Utara saat ini sebanyak 135.478 jiwa. Dari jumlah tersebut berapa sih jumlah wajib KTP di Kolaka? Ya, jumlah wajib KTP dari jumlah penduduk 135.478 jiwa tersebut itu ada sebanyak 94.819 wajib KTP. Artinya wajib didaftar juga ya sebagai pemilih. Kalau dia memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Ya. Persoalan-persoalan apa sih Pak yang sering muncul di data pemilih itu? Ya, persoalan data pemilih memang persoalan yang klasik ya. Klasik ya. Artinya bahwa dalam setiap tahapan penyusunan data pemilih itu selalu timbul masalah-masalah. Nah, masalah-masalah yang sering muncul dalam data pemilih itu antara lain masih ditemukannya pemilih yang tidak memenuhi syarat, tapi terdata di dalam daftar pemilih. Kemudian ada pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pilih, tapi tidak masuk di dalam daftar wajib pilih. Kemudian masih ditemukan juga data-data ganda. Kemudian terkait dengan minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dirinya dalam pencairan data pemilih. Ini dapat dilihat misalnya ketika kita mengumumkan daftar pemilih itu sangat-sangat jarang kita lihat atau kita temui ada masyarakat yang datang untuk memberikan tanggapan terhadap daftar pemilih tersebut. Saya pikir itu masalah-masalah yang sering kita hadapi dan ini menjadi fokus kita ke depan, bagaimana kemudian pemilih-pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih itu kita bisa perbaiki sehingga kita bisa menghasilkan data pemilih yang lebih baik nanti. Yang terdaftar di daftar pemilih itu kan adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Salah satunya kan memiliki KTP. Ya. Sering juga jumpai ada warga yang belum 17 tahun tapi sudah menikah atau pernah menikah. Ya. Artinya kan belum ada KTP-nya. Bagaimana KPU mengakomodir pemilih tersebut? Iya, kalau berdasarkan undang-undang Iya. itu di tahun 2017 di sini kan jelas bahwa salah satu syarat untuk seseorang didaftar sebagai wajib pilih adalah berusia 17 tahun, sudah menikah atau pernah menikah. Ya, betul. Artinya bahwa mereka-mereka yang sudah menikah ini walaupun di bawah 17 tahun itu wajib untuk didaftar sebagai wajib pilih. Sebagai wajib pilih, oke. Ya. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tepatnya di pasal 63 ayat 1. Di situ dijelaskan bahwa warga yang sudah berusia 17 tahun sudah menikah atau pernah menikah wajib mendapatkan KTP elektronik. Nah, pertanyaannya bagaimana apa-apa persyaratan misalnya untuk mendapatkan KTP bagi warga yang berusia di bawah 17 tahun tapi sudah menikah? Itu wewenang Dukcapil dengan aturan-aturan yang mereka punya, karena KPU hanya bertugas memastikan bahwa mereka terdaftar dalam wajib pilih. Persoalan bagaimana dia mendapatkan KTP itu adalah otoritas dari Dukcapil, bukan otoritas KPU. Kenapa sih Pak terkadang masih ada pemilih ganda yang sering muncul di daftar pemilih? Ya, kenapa masih ada data pemilih ganda di dalam data pemilih kita itu sering muncul? Menurut saya ada dua faktor penyebabnya. Yang pertama itu karena human error itu sendiri. Ini kita tidak menafikan bahwa memang ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman operator pada saat melakukan penginputan data. Faktor kelelahan penyebab pertama dari human error itu karena
bisa dibayangkan mungkin ketika harus mengupload data yang begitu banyak dengan kondisi yang sudah tidak fit lagi, saya pikir pasti akan terjadi kesalahan. Kemudian yang kedua, ini bersumber dari data basis pemilih itu sendiri. Dalam artian bahwa data kependudukan kita belum secara maksimal bersih. Ini terbukti dengan ditemukannya pada saat tahun 2019 pada saat kita melakukan pemutaran data. Ada warga yang memiliki lebih dari satu KTP. Ini kan lucu. Kemudian ditemukan juga ada satu nih dipakai oleh beberapa orang. Jadi potensi-potensi ini kemudian mengakibatkan sering munculnya data ganda di dalam daftar pemilih tetap kita. Jadi itu. Daftar pemilih kan permasalahan utama di setiap pemilu ataupun pemilihan. Nah, kalau ada pemilih tidak akurat, otomatis kan KPU yang disalahkan. Nah, karena tidak mampu mungkin mengakomodir data pemilih tersebut dengan baik. Sejauh ini data terupdate KPU secara KPU Kolaka Utara menyikapi hal seperti ini. Iya, jadi permasalahan data pemilih ini bukan hanya terjadi di Kolaka Utara. Ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Langkah terupdate yang kita lakukan sekarang adalah kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini itu dimulai sebenarnya sejak tahun 2017, sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Namun kemudian berlaku efektif pada tahun 2020 ditandai dengan keluarnya Surat Edaran 181 tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini kita bisa sebenarnya mengurai persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan pemutahiran data kita, bukan hanya pada saat pelaksanaan mendekati pelaksanaan pemilihan, lalu kita lakukan perbaikan. Tadi Bapak kan katakan langkah terbaik KPU adalah melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Apa sih Pak itu daftar pemilih berkelanjutan itu, dan apa kendala-kendala yang dihadapi pada saat melakukan pemutahiran itu? Pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini adalah suatu proses kegiatan pemutahiran data guna untuk memperbaharui data pemilih. Yang berguna untuk memudahkan pada saat pemutahiran data pemilih kegiatan pemilih atau pemilihan berikutnya. Nah, kemudian kendala-kendala yang kami hadapi dalam kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini terkait dengan data yang diberikan oleh stakeholder kepada kami, khususnya Capil. Ini sulit kami akses. Dalam artian bahwa dalam pemberian data yang diberikan kepada kami oleh Capil itu hanya menyebutkan dua elemen data, nama dan NIK. Tapi bagaimana melakukan, kan biasa KPU dibantu oleh penyelenggara ad hoc atau penyelenggara tingkat bawah. Bagaimana KPU melakukan penyusunan daftar pemilih? Sekarang kan kita tahu bahwa pasca pemilu 2019 kita sudah tidak memiliki tenaga ad hoc tingkat bawah lagi. Betul, ya. Nah, ini juga menjadi salah satu kendala minimnya SDM yang kita punya, sehingga proses kegiatan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini terkendala. Kemudian selain dengan minimnya SDM, kita juga terkait dengan minimnya anggaran. Minimnya anggaran yang kita miliki untuk kegiatan proses pemutahiran data berkelanjutan. Jadi memang kita mengharapkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, instansi terkait. Instansi terkait. Kemudian ditambah dengan masukan-masukan dari tanggapan masyarakat. Nah, selain sulitnya akses yang kita dapat untuk memverifikasi data yang sudah diberikan, kemudian SDM yang minim, anggaran yang minim, kita juga terkendala dengan adanya pandemi 2019 yang membatasi kegiatan-kegiatan kita untuk melakukan kumpul-kumpul. Padahal sebenarnya ketika tidak ada pandemi, kegiatan pemutahiran data berkelanjutan ini bisa kita lakukan dengan metode
langsung turun ke lapangan mengumpulkan beberapa orang Oh. untuk kemudian mensosialisasikan ini. Oke, baik, mungkin sudah sampai penghujung. Jadi sebelum kita closing, ada mungkin saran atau harapan Pak ke masyarakat, khususnya masyarakat Kolaka Utara. Silakan. Pada masyarakat Kolaka Utara, partisipasinya kami butuhkan dan pastikan diri Anda terdaftar dalam daftar pemilih. Terima kasih Pak, sukses selalu, sukses KPU, sukses penyelenggaranya. Baik teman pemilih, daftar pemilih merupakan salah satu hal yang krusial dalam setiap pemilihan. Bagaimana bisa dilaksanakan suatu pemilihan jika tidak ada pemilih? Karena pemilih bersifat fluktuatif, dinamis, dan berkembang. Makanya proses menghadirkannya pun menjadi sebuah kerja yang memerlukan dedikasi dan integritas tinggi. Tentu juga butuh ketelitian dan kecermatan dari KPU, khususnya KPU Kabupaten Kolaka Utara, demi terciptanya daftar pemilih yang berkualitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.